Shalom, selamat malam kepada teman-teman semua, terutama kepada Mam Deborah Nuraini selaku guru pengampu bidang studi biologi. Perkenalkan, nama saya Gita Eudia dari kelas 11 MIA 2. Saya sekolah di SMA Kristen Makedonia. Kali ini saya akan menjelaskan produk 3 dimensi sel hewan yang saya buat. Ini dia produk yang saya buat. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti sel memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Membran inti sel tersusun dari karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, fungsi nukleolus. Nukleolus dianggap sebagai suatu otak inti dari sel yang menutupi hampir 25% dari volume inti sel. Terutama, ia mengambil bagian dalam produksi subunit yang bersatu membentuk ribosom. Dan yang ketiga, fungsi nukleus. Nukleus tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Selanjutnya, badan Golgi. Fungsi badan Golgi yaitu membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar gantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain. Selanjutnya, fungsi sitoplasma pada sel hewan. Fungsi sitoplasma pada sel hewan adalah untuk melakukan transportasi genetik. Nah, agar organel sel tetap terjaga dengan baik, lisosom akan berperan. Lalu, lisosom memiliki bentuk seperti kantong oval dengan lapisan membran, mengandung enzim yang bisa mencerna fosfolipid, protein, dan lipid. Selanjutnya, ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel alias sintesis protein. Terdiri dari 2 subunit berbeda. Ribosom lebih berperan pada proses translasi dibanding dengan transkripsi sel. Ribosom adalah salah satu bagian organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria. Fungsi dari mitokondria pada sel hewan sendiri mempunyai berbagai macam peranan, mulai dari penghasil energi, membantu detoksifikasi amonia, hingga berperan dalam proses kematian sel. Vakuola. Vakuola memiliki fungsi umum, yaitu mengumpulkan zat sisa dari metabolisme, lalu juga berfungsi mengeluarkan atau membuang sisa metabolisme yang tidak lagi terpakai oleh sel. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Tak hanya itu, fungsi mikrotubulus juga sebagai saluran untuk aliran bahan sitoplasma dalam sel yang merupakan komponen struktural silia dan flagella. Selanjutnya, senterosom. Senterosom merupakan organel sel yang hanya ada pada sel hewan. Secara umum, fungsi senterosom pada sel hewan adalah membantu pembelahan sel. Jika dibelah, senterosom awalnya berasal dari sepasang sentriol. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton dapat mengatur sel, membantu pergerakan organel sel di seluruh sel, serta menjaga organel sel tetap di tempatnya saat menjalankan fungsinya. Lisosom. Lisosom berperan sebagai kompartemen pencernaan. Selain mencerna makanan, lisosom juga melakukan autofagi atau mendaur ulang materi sel, terutama pada organel sel yang rusak. Selanjutnya, peroksisom atau badan mikro. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Fungsi peroksisom yakni mengurangi perokida atau H2O2
dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya, retilikum endoplasma halus. Fungsi retilikum endoplasma halus, sintesis dan metabolisme, baik untuk steroid maupun lipid, penyimpan enzim, steroid dan ion.